Hey, hello bro, apa kabar semuanya? Kali ini kita kedatangan satu paket yang sudah kita pesan, yaitu multitester digital. Dimana multitester ini bukan sembarang multitester sih. Multitester ini sama dengan multitester smart atau multitester pintar. Ini akan mempermudah kita membuat tutorial nanti. Teman-teman pasti penasaran? Ayo kita simak videonya. Oke, ini dia teman-teman. Dari gambaran kardusnya aja, modelnya sudah terlihat seperti ini. Namun di sini sedikit penyot karena pengiriman terlalu jauh dari luar negeri. Multitester ini bisa mengukur tegangan AC maksimal 750 volt dan DC maksimal 1000 volt. Untuk kapasitasnya seperti ini. Nanti kita akan peragakan ya, teman-teman. Multitester ini juga bisa mengukur temperatur, teman-teman. Multi display frekuensi temperatur. Dikirim dari Cina, MT111. Sekarang kita buka. Kita lihat apa saja kelengkapannya. Oke. Oh, nice. Ada tempatnya ya, kantongnya ada. Terus ada talinya satu. Ini dia barangnya. Di sini menggunakan plastik bubble untuk menjaga keamanan. Mudah-mudahan ini berfungsi dengan baik ya. Kita lihat lagi. Selain itu apalagi isinya? Sudah tidak ada bro. Di sini hanya terdapat kitab ya, seperti ini. Ini kitab-kitabnya. Teman-teman bisa lihat ya, bahasa Cina semua. Cina. Penggunaannya bahasa Cina semua. Seperti ini. Langsung kita buka saja. Ini dia. Mudah-mudahan alat ini bisa menunjang kinerja kita dalam membuat tutorial untuk teman-teman. Kita lihat, ini kabel jumpernya, sepertinya bisa dibuka ya, kepanjang untuk menjaga konslet. Pendek bisa. Keren. Coba kita lihat. Oke bro, bentuknya kecil sekali ya bro. Nice. Ini dia bentuk fisik dari multitester digital ini. Tampilannya seperti ini. Dengan bentakan layar yang cukup besar, sangat mempermudah kita dalam melihat hasil pengukuran. Jika dilihat secara sepintas, multitester digital ini bentuknya hampir menyerupai sebuah smartphone. Di sini terdapat layar sentuh. Ada beberapa layar sentuh ya, yang tertulis dengan menu seperti ini. Jika kita membandingkan dengan sebuah ukuran handphone, kita akan mendapatkan perbandingan yang seperti ini. Perbedaannya tidak cukup jauh, dengan ketebalan 12 mm, sangat tipis untuk sebuah multitester digital. Multitester digital ini mempunyai ukuran tinggi sekitar 133 mm dan lebar 67 mm. Sangat mudah untuk dikantongi dan gampang untuk dibawa kemana-mana dengan ketebalan 12 mm. Untuk ukuran pen jarum dari kabel yaitu sekitar 117 mm. Namun sangat disayangkan, multitester digital ini kabel jumpernya menjadi satu dengan multitesternya, jadi tidak bisa dicabut-cabut seperti ini. Dia jadi satu. Ini merupakan salah satu kekurangannya. Kita lihat lagi. Di bagian atas terdapat lubang untuk gantungan. Lalu di bagian belakang pada multitester ini terdapat blitz sebagai senter. Lalu display. Pada bagian bawah multitester ini terdapat beberapa menu, di mana menu ini sudah menggunakan sistem layar sentuh. Ini akan kita praktekkan nanti. Di sini ada power, ada hold, ada lambang senter seperti ini, dan live NVC kita akan praktekkan nanti.
Lalu di belakangnya juga terdapat baterai kompartemen, yaitu baterai yang dia gunakan adalah baterai AAA yang menyerupai remote TV. Dan di sini terdapat sebuah baut. Jika kita mengganti baterai atau memasang baterai, kita harus membuka baut ini terlebih dahulu. Jika kita gunakan blitz, dia akan seperti ini. Ini adalah salah satu fungsinya, pengukuran dioda. Kita akan praktekkan nanti. Selain berguna untuk pengukuran komponen, multitester digital ini juga mampu mengukur temperatur. Ya, jadi temperaturnya akan tertulis pada bagian bawah layar ini. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita praktek. Sebelum kita menghidupkan multitester digital ini, terlebih dahulu kita buka sebuah baut yang berada di belakang. Ini adalah tempat baterai. Baterai digunakan di sini adalah AAA sebesar 3 volt bagi 2. Teman-teman bisa menggunakan baterai sebesar ini. Baterainya sama dengan yang digunakan pada remote TV. Kita letakkan negatif pada bagian pairnya. Terdengar sebuah bunyi. Dia hidup, teman-teman. Ya, otomatis dia hidup. Coba kita matikan terlebih dahulu. Ini adalah tombolnya, kita matikan beberapa menit. Oke, kita pasang kembali. Untuk menghidupkan kembali, kita tekan lama, beberapa menit, kita tekan. Akan muncul bunyi seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dengar bunyinya. Di sini tertulis auto, ya, dan di bawahnya ada angka, yaitu pengukuran suhu derajat Celcius. Pada bagian bawah tombol power terdapat beberapa menu, yaitu pengukuran frekuensi, kapasitor, dioda, bip, dan volt. Untuk memilih menu kita tekan sekali. Ya, kita nyalakan bagian ini, tombolnya kita tekan sekali. Jika sudah hidup seperti itu, kita tekan lagi menunya. Dia akan masuk ke posisi DC, pengukuran arus baterai atau aki. Selanjutnya kita tekan lagi, akan masuk pada posisi AC, pengukuran listrik. Kita tekan lagi. Di sini terdapat pengukuran dioda yang sering kita gunakan dengan bunyi bip. Ya, bisa juga digunakan untuk mengukur kabel atau jalur putus, bisa juga jalur short. Kita juga menggunakan setelan pengukuran ini. Lalu selanjutnya ada pengukuran kapasitor, ya, yaitu nanofarad. Di sini juga terprogram untuk mikrofarad, jadi tergabung. Kita lanjutkan lagi. Kita tekan pengukuran frekuensi dengan satuan hertz. Sementara untuk bagian pengukuran derajat Celcius di sini tidak akan berubah. Dia tetap standby seperti ini, akan mengikuti ukuran suhu pada ruangan atau tempat Anda. Kita tekan lagi. Dia kembali ke auto. Setelah beberapa menit kita tidak menggunakan perangkat ini, dia akan secara otomatis mati sendiri. Jadi tanpa harus kita menekan tombol off di sini. Bisa juga kita matikan seperti ini. Kita tekan lama bisa juga. Namun pada dasarnya biasanya kita lupa, sibuk dengan kerjaan, dia akan mati sendiri. Oke. Di sini juga terdapat menu center. Jika kita tekan sekali, menu center dan lambang kapasitor. Jika tadi kita memilih di sini satu persatu, kita cukup langsung menekan di bagian ini. Jika yang kita ukur adalah kapasitor. Contohnya seperti ini. Itu adalah kapasitor. Jika kita menekan lagi, dia akan kembali. Namun jika kita menekan lama pada tombol ini, akan seperti ini. Ya, blitznya akan hidup. Jika
saya menekan lama tombol ini, saya tekan, otomatis blitznya akan mati. Di sini juga terdapat tombol live and CV yang akan kita praktek, namun itu jarang digunakan. Mungkin teman-teman yang lain agak bingung dengan posisi yang seperti ini. Kita bandingkan saja. Jika pada avometer yang sering kita gunakan, digital seperti ini, masih menggunakan analog untuk memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita mengukur tegangan sekian, kita harus memilih nilai yang ini. Ya, contohnya kita memilih nilai sekitar 20 volt. Berarti yang kita ukur itu maksimalnya 20 volt. Namun, jika pada avometer ini kita cukup memposisikan di posisi auto seperti ini, kita bisa mengukur apa saja. Ya. Saya contohkan seperti ini biar teman-teman bisa lihat. Kita akan mengukur sebuah baterai. Oke. Kita lihat, kita pakai ini sebagai dasar hitam. Kita akan mengukur sebuah baterai tanpa harus memilih. Dengan posisi seperti ini, dia akan secara otomatis mendeteksi apa yang kita ukur. Contohnya seperti ini. Oke. Langsung tertera 3,8 volt. Nah, itu jika kita gunakan baterai. Bagaimana jika mengukur komponen? Contohnya seperti komponen resistor. Di sini sudah terdapat beberapa resistor dengan nilai yang berbeda. Ya. Terdapat 4 resistor. Lalu transistor. Dan kita akan mengukur juga komponen seperti ini. Komponen ini sengaja kami pasang di bagian ini agar supaya cara pengukurannya gampang. Namun sebenarnya komponen ini tidak tersambung satu sama lain. Kami hanya memasang di sini untuk proses pengukuran nanti. Oke, teman-teman. Kita akan coba mulai dari komponen resistor. Di sini sebuah resistor dengan nilai sekitar 300 kilo. Kita akan menggunakan pengukuran masih dengan posisi auto. Kita akan letakkan seperti ini. Otomatis dia akan mendeteksi jika ini adalah komponen resistor. Teman-teman lihat, 300 kilo ohm. Ya, 300 kilo ohm di sini tadi langsung otomatis muncul satuan kilo ohm, menandakan kita sedang mengukur komponen resistor. Kita ulang, 300 kilo ohm. Selanjutnya kita gunakan resistor yang lain dengan nilai yang berbeda, tetap menggunakan sistem auto. Apakah dia mendeteksi? Kita lihat. Dia mendeteksi bahwa resistor ini nilainya adalah sekitar 8,2 atau 8,3 ya. Maksimalnya dengan satuan ohm. Teman-teman perhatikan di sini tadi. Satuan ohm. Ya. Coba kita bandingkan dengan resistor yang pertama. Jika di resistor kedua terdeteksi ohm, di sini akan terdeteksi kilo ohm karena nilai resistensinya besar, nilai hambatannya besar. Dia menunjukkan kilo ohm. Selanjutnya, jadi multitester ini secara otomatis mendeteksi apa yang kita ukur. Ya. Seperti kita mengukur sebuah transistor.
pada transistor kita pertama-tama harus mencari yang namanya basis, kolektor, emitor. Kita ukur seperti ini. Tidak ada pergerakan, lalu kita balik lagi. Tidak ada pergerakan, kita coba ke tengah merahnya. Ada pergerakan, kita balik. Tidak ada, ke tengah merahnya. Hitamnya lagi ke sini. Berarti menandakan transistor ini basisnya pada bagian tengah. Secara otomatis, multitester ini mendeteksi komponen yang kita ukur. Kita coba mengukur alat yang kecil seperti ini. Ya, di sini ada beberapa dioda. Pertama kita ukur terlebih dahulu apakah dioda ini bocor atau tidak. Coba kita ukur. Ada hambatan sekitar 0,7. Lalu kita balik. Kita ukur lagi apakah ada kebocoran. Dioda ini bagus. Selanjutnya pada dioda berikutnya kita ukur nilai hambatannya 0,7. Lalu kita balik lagi. Jika komponen ini kita tukar kiri kanannya bergerak, menandakan komponen dioda ini konslet. Jika seperti ini, tidak ada pergerakan, menandakan komponen dioda ini baik-baik saja. Selanjutnya kita ke resistor yang terkecil. Kita akan mengukur resistor ini. Ya, bagian ini kita ukur. Terdeteksi nilai resistor ini sekitar 2,3 ohm. Ya. Resistor berikutnya kita ukur lagi. Terdeteksi dengan nilai 2,6 ohm. Di sini ada kapasitor. Coba kita ukur. Kita biarkan. Kapasitor ini baik-baik saja. Ya, tidak ada pergerakan kiri dan kanan, berarti tidak ada kebocoran. Jika kita mengukur AC, ini juga bisa kita gunakan pada maksimal tegangan AC, yaitu sekitar 750 volt. Selanjutnya, biasanya jika kita menggunakan multitester seperti ini, ya, jika kita gelapkan, nilainya sudah tidak terlihat karena tidak menggunakan LED pada bagian LCD-nya. Namun pada multitester ini dia menggunakan LED. Jadi walaupun kita gunakan dalam posisi gelap, kita tetap bisa melihat angka pengukuran kita. Kita ulang. Kita akan menggunakan tombol hold. Apa kegunaan tombol hold ini? Mari kita coba. Oke. Kita tekan tombol hold-nya. Nah, setelah menu hold muncul di sini, kita lepas. Maka nilainya tidak akan berubah. Ini kegunaannya agar supaya jika kita mengukur sesuatu yang penting, kita tinggal menekan menu hold, akan tertera di sini dan dia akan mengunci hasil terakhir dari pengukuran kita. Sekarang kita lepas tombol hold-nya. Oke. Tapi bro, bukan Mas Abi namanya jika barang ini tidak kita bongkar. Kita kepoin apa yang membuat multitester ini sangat smart. Apa saja isi di dalam? Mari kita bongkar. Let's go.
sangat nekat karena penasaran dengan isinya. Kita lihat alat apa saja yang digunakan. Oh, ternyata jeroannya seperti ini ya. Dia sudah menggunakan 2 chips. Ini adalah chipsnya. Ini buzzer untuk mengeluarkan bunyi, LED blitz. Di sini ada relay 3 volt. Relay inilah yang mengatur fungsi setiap kita menggunakan multitester ini. Entah kita menggunakan pengukuran pada arus, tegangan, atau mengukur komponen. Ini adalah kabel untuk LCD. Dan di sini juga terdapat 4 LED ya untuk tombol. Nah, kedepannya nanti kita akan merubah kedudukan kabel ini di samping. Ya. Jadi ini akan kita pindahkan. Kita iris secara manual, namun nanti saja. Di sini kita membongkar agar supaya kita bisa sama-sama melihat, karena saya juga penasaran. Ternyata dia menggunakan 2 chips IC. Oke teman-teman, silahkan komen di bawah. Jangan lupa tekan jempol ke atas. Dan untuk teman-teman yang belum follow, silahkan follow kami dengan cara subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.